jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali bertemu dalam hari Minggu yang luar biasa oleh karena kasih Tuhan. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan karena apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu punya rencana yang terindah buat kita. Terpujilah Tuhan, mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sorak-sorai dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sebab Dia baik dan selama-lamanya Dia akan selalu baik. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan yang ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan, karena kami akan terus percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan yang ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Haleluya. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena rencanamu sungguh baik buat kami Tuhan. Engkau yang mengenali isi hati kami. Bahkan sejak dalam kandungan pun Tuhan, Engkau merencanakan yang terbaik buat kami Tuhan. Karenanya kami percaya hidup kami dalam genggaman tangan-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menepati setiap janji-janjinya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan.
Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang punya kuasa untuk menyatakan kebesaran-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biar hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Karena kami percaya dan kami hidup oleh karena iman percaya kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku
sanggup dan selalu sanggup menepati janjinya ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kiranya Tuhan memberkati aku, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema umat yang misioner bagian yang kedua. Firman Allah terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada murid-muridnya dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan Yesus berbicara
dalam hal ini sebagai suatu metafora menggambarkan keberadaan murid-murid, orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Pada zaman Yesus, garam itu digunakan untuk mencegah kebusukan, untuk mengawetkan, dan juga untuk memberikan rasa yang gurih, yang enak, yang lezat terhadap makanan yang dimakan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita bagaikan garam yang memberikan rasa yang enak, yang lezat di dalam satu makanan yang kita makan sehari-hari. Karena itu kehidupan kita harus berbeda dengan orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena apabila hidup kita sehari-hari tidak ada bedanya dengan orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka diibaratkan garam yang tidak asin lagi. Pada zaman Tuhan Yesus Kristus, garam itu diambil dari laut mati. Air laut mati itu akan diuapkan. Setelah air di laut mati itu akan diuapkan, kemudian akan tertinggal kristal-kristal garam dan zat-zat yang lainnya. Kemudian garam tersebut akan dipisahkan dari zat-zat yang lain sehingga akan ada garam yang murni yang siap untuk dipakai. Namun apabila kristal-kristal garam tersebut tidak cepat dipisahkan dari zat-zat yang lain, kemudian kristal-kristal garam tersebut kemasukan embun, larut dan lulu, maka rasa asinnya akan hilang. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya lahir dari keluarga Kristen. Papa mama orang Kristen, opa oma orang Kristen, nenek moyang saya orang Kristen. Namun demikian, saya tidak ke gereja. Karena apa? Karena saya melihat orang-orang yang ke gereja dan yang tidak ke gereja itu kehidupan hari-hari tidak ada bedanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi saya melihat papa saya tidak ke gereja, yang ke gereja hanya mama saya. Tetapi sesuatu mulai terjadi di dalam keluarga kami. Saya 3 bersaudara, saya yang paling tua, saya punya adik 2, adik yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Adik yang perempuan sekarang sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, adik yang kedua, dia berbeda dengan saya, dengan kami di dalam keluarga. Karena dia mulai ke gereja, dia mulai rajin ke gereja, kemudian dia mulai membaca Alkitab, dia mulai berdoa hari demi hari, dan dia menunjukkan perilaku yang baik. Apalagi dia rajin di dalam keluarga kami. Di sini saya melihat ada perbedaan di dalam dirinya dibandingkan dengan saya dan anggota keluarga yang lain. Dia bagaikan garam di tengah-tengah keluarga kami, yang memberikan cita rasa yang berbeda, yang indah, yang menarik sekali. Melalui kehidupan adik saya ini, maka adik kami yang bungsu itu mengikuti jejaknya. Mulai rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin mengikuti persekutuan doa. Waktu itu saya ke gereja karena terpaksa. Oleh karena guru agama mengharuskan kami ke gereja supaya mendapatkan tanda tangan dari pengkhotbah, pendeta,
dan itu akan dijadikan sebagai referensi untuk mendapatkan nilai agama. Nah, dalam cerita ini saya sampaikan bahwa adik saya menjalankan peranan yang sangat indah, yang luar biasa sebagai garam dan terang di dalam keluarga kami. Melalui dia, satu demi satu keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Garam sekarang ini berbeda dengan garam yang ada pada zaman Yesus Kristus. Garam pada zaman Tuhan Yesus bisa menjadi tawar, tidak asin lagi. Sedang garam yang kita miliki sekarang ini tetap dia asin. Karena memang prosesnya berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kita hidup di tengah-tengah dunia yang bobrok. Kita hidup di tengah-tengah dunia di mana yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Kejahatan itu sesuatu yang biasa di dalam dunia ini. Orang berbohong dianggap biasa. Orang melakukan tipu daya dianggap biasa. Orang melakukan korupsi dianggap biasa karena kejahatan memang merajalela di berbagai sendi kehidupan di dunia ini. Nah, Tuhan memanggil kita Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus untuk menjalankan peranan sebagai garam di mana kita membawa citra Kristus ke dalam dunia ini. Dunia ini tidak ada harapan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dunia ini tidak bisa memberikan pengharapan. Dunia ini tidak bisa memberikan iman. Dunia ini tidak bisa memberikan kasih Allah. Dunia ini tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat yang bisa, yang dapat, yang menyelamatkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, perkataan kita seharusnya dan harusnya membawa kenyamanan. Perkataan-perkataan kita membawa pengharapan. Karena banyak orang yang tidak punya harapan. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang kecewa dengan keadaan. Banyak orang yang tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Dalam himpitan ekonomi. Dalam keadaan yang sulit seperti ini. Perkataan kita, kehadiran kita, karya-karya kita dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Dapat memberikan semangat kepada mereka, dapat memberikan penghiburan kepada yang sedih, dan dapat memberikan satu gairah yang baru kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kita secara pribadi di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, di lingkungan di mana kita ada, di masyarakat, di bangsa dan negara kita ini yang kita cintai. Kehadiran kita seharusnya membawa suatu perbedaan yang luar biasa, membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus akan melihat kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus di dalam diri kita. Kehidupan yang kita bangun di dalam Kristus sebagai garam di dalam dunia ini akan merefleksikan kemuliaan Allah. Sehingga melalui hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka boleh dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-14 Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini berada dalam kegelapan.
dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, itu digambarkan sebagai orang yang buta, yang tidak tahu kemana dia akan pergi. Karena itu Tuhan mau kita menjalankan peranan yang luar biasa di dalam dunia ini, menjadi terang dunia, menjadi terang bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Karena firman Allah mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dari Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 9 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Haleluya. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Terang itu ada di dalam Kristus. Kristus menciptakan terang itu. Kristus adalah sumber terang itu. Waktu Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Artinya, Yesus membawa terang ke dalam dunia ini. Karena melalui terang itulah orang menemukan keselamatan itu. Karena itu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan dosa yang satu saat akan binasa. Yesus Kristus hadir ke dalam dunia ini membawa terang itu, membawa jalan yang benar, membawa keselamatan, membawa kehidupan yang kekal. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia." Karena sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka di dalam hati kita terang Kristus ada, menyala-nyala, hadir di dalam hati kita. Dan Tuhan menginginkan kehidupan kita yang telah diterangi oleh firman Allah itu akan menerangi dunia yang gelap ini. Firman Allah dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hendaklah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Haleluya. Dahulu kamu adalah kegelapan. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kita ada dalam kegelapan. Karena itu Efesus 5 ayat 8 berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan." Setelah kita percaya kepada Kristus, kita memiliki terang itu. Dan kita adalah terang di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah menerangi hati kita, Tuhan ada di dalam hati kita, dan kita ada di dalam Tuhan. Karena itu firman Allah berkata, "Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anak terang. Karena kalau kita hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah, bagaimana mungkin kita bisa menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Di dalam Efesus 5 ayat 9, Alkitab berkata, "Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Untuk hidup dalam terang firman Allah, maka kita harus hidup dalam kebaikan Allah.
hidup dalam kemurahan Allah, hidup dalam kasih karunia Allah. Kemudian kita hidup dalam keadilan, bertindak adil, dan hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran yang kita hidupi memerdekakan kita. Kebenaran yang kita pegang di dalam hidup ini akan menjadi terang bagi orang-orang hidup di dalam kegelapan. Kebaikan demi kebaikan Kristus yang kita alami dan kita kerjakan di dalam hidup ini akan menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Keadilan demi keadilan yang kita lakukan sebagai wujud dari pribadi Allah yang adil akan menerangi orang-orang yang hidup di dalam ketidakadilan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, di sini yang Tuhan tekankan adalah perilaku kehidupan kita. Tuhan mau di dalam kehidupan kita terang itu bercahaya melalui perkataan kita, melalui perbuatan demi perbuatan kita, dan melalui karya-karya kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada tahun 1986, saya tinggal di satu keluarga di Surabaya. Keluarga ini berbeda. Karena keluarga ini hidupnya rukun, harmonis, dan mereka rajin ke gereja. Saya bersyukur karena diberi kasih karunia Allah untuk tinggal di dalam keluarga ini. Keluarga ini adalah om saya sendiri. Dan di situ saya mulai dibimbing untuk menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang suka ke gereja. Memang awal-awalnya saya ke gereja ya karena situasi, boleh dikatakan terpaksa. Tetapi lama-kelamaan saya menjadi suka ke gereja. Nah, keluarga ini menjadi terang yang menuntun saya ke gereja supaya saya bisa berjumpa Tuhan di dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Istri saya mengatakan bahwa waktu dia kelas 1 SD, temannya membawa dia ke gereja. Dan sejak saat itu dia ke gereja. Jadi temannya ini menjadi terang yang menuntun dia ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak terang, Tuhan mau kita menuntun orang kepada Kristus. Dan itu hanya akan terjadi apabila kita hidup di dalam terang firman Allah. Di sekitar kita ada banyak orang yang terhilang. Di sekitar kita ada banyak orang yang tidak punya harapan. Di sekitar kita ada banyak orang putus asa dengan keadaan kehidupan ini. Bahkan yang paling tragis, mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menyelamatkan mereka. Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memimpin mereka kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjangkau mereka. Karena Tuhan mau menyelamatkan mereka melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu kita harus memiliki kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur
karena dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dunia ini dan untuk menjadi terang dunia ini. Ini adalah satu tugas yang sangat mulia. Ini adalah satu tanggung jawab begitu agung, begitu luar biasa. Karena kita menjadi duta-duta Kristus bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah di dalam dunia ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan benar-benar menyerahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Haleluya, haleluya Yesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, aku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang,
dan bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan berdoa supaya Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi garam dunia dan terang dunia. Dan saya juga akan berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi pada saat-saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur oleh karena kami mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Di mana Engkau telah menyelamatkan hidup kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Engkau mau kami menjadi garam dunia ini, terang dunia ini, supaya melalui hidup kami, perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui karya-karya kami, banyak jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, mempersembahkan hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan, supaya melalui hidup kami banyak jiwa yang Tuhan berkati, banyak jiwa yang Tuhan selamatkan, banyak jiwa yang akan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Mampukan kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus ya Allah, untuk menjalankan peranan kami sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Tolong kami ya Tuhan. Karena itu kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi mempersembahkan hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, supaya melalui hidup kami nama Yesus dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sekarang saya berdoa Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Allah, yang ada dalam pergumulan-pergumulan, mereka yang sedang bergumul dengan keadaan fisik yang tidak sehat, yang sakit. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau sumber kesehatan dan kekuatan. Engkau sumber kesembuhan. Kami meminta kesembuhan untuk mereka ya Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan kuasa kesembuhan. Kuasa darah Yesus mengalir dalam tubuh mereka. Tuhan Engkau jamah, sembuhkan mereka ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, mereka yang sedang bergumul dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Kami berdoa meminta belas kasihan-Mu ya Allah. Kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Ulurkan tangan-Mu, berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keuangan mereka. Pada masa yang sulit sekalipun, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya Engkau Allah yang membuat mujizat. Kami percaya karena Engkau Allah yang melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa. Berkati mereka Bapa, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keuangan mereka. Pergumulan-pergumulan yang lain kami bawa ke hadapan-Mu ya Allah. Kami meminta berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Berikan jalan keluar apa yang harus mereka lakukan dalam situasi yang sulit seperti ini. Kami datang di dalam nama Yesus, mempersembahkan setiap pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan umat-Mu ya Allah di atas mezbah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan berkat-Mu berlimpah-limpah turun kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa. Puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.